Halo semua, perkenalkan nama saya Susanti dengan PM 1941113. Nah, di sini saya dari kelas 2 MNB akan menjelaskan tentang cara pengerjaan UAS Lab Manajemen Keuangan. Nah, kita langsung mulai aja ke soal yang pertama, yaitu tentang time value of money. Di sini kita akan mencari tentang present value dan juga future value. Nah, di soal yang pertama itu udah diketahui nih, di soalnya single cash flow-nya itu $250.000. Habis itu current rate-nya itu 10% dan juga number of period-nya itu ada 12. Habis itu cara mencari present value-nya itu adalah sama dengan single cash flow dibagi dengan buka kurung 1 tambah account rate tutup kurung dipangkatkan dengan number of period. Nah, langsung dapat deh jawabannya $79.657,7. Nah, kemudian di soal kedua itu kan kita akan mencari tentang future value. Nah, di sini single cash flow udah diketahui yaitu $270.000. Habis itu account rate-nya itu juga diketahui 9%, number of period-nya itu diketahui 9. Nah, untuk mencari future value-nya itu adalah sama dengan single cash flow-nya itu dikali dengan buka kurung 1 ditambah current rate tutup kurung dipangkatkan dengan number of period-nya. Nah, ini akan mendapatkan $586.411,19. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang financial statement analysis. Nah, di sini saya ambil PT dari Avaria. Nah, di sini saya udah ambil laporan tahunan keuangan tahun 2018-2019 tentang PT dari Avaria. Nah, di sini ada tercantum dari current asetnya sampai ke earning per share-nya. Terus di sini kita bakal cari yang namanya rasionya, yaitu dari liquidity, activity, debt, profitability, dan juga market. Di sini saya juga udah masukin rumus bagaimana mencari rasio tersebut. Nah, saya kasih contoh, misalnya di 2018 nih kita mau cari current rasionya, yaitu udah tinggal masukin formulanya, yaitu sama dengan current asset yang 2018 berapa dibagikan dengan current liabilities-nya berapa. Kita klik aja di datanya, itu bakal langsung dapatkan hasilnya. Nah, 2019 juga begitu. Misalnya current asset di 2019 dibagi dengan current asset yang ada di current liabilities yang ada di 2019, habis itu di enter. Nah, formula ini rata-rata sama seperti COGA sebagai inventory, sales sebagai total asset. Nah, semuanya itu sesuai dengan formula. Kita tinggal masukin data-data yang di 2018 dan juga 2019. Cuma yang sedikit membedakan itu adalah rumus liquid ratio, karena ini harus, nah, saya kasih contoh misalnya sama dengan buka kurung current assetnya itu dikurangin dulu dengan inventory, baru ditutup kurung, baru dibagikan dengan current liabilities-nya. Nah, barulah mendapatkan yang 2018 sekian, dan juga yang 2019 dengan menggunakan rumus yang sama itu bakal mendapatkan 2,15. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya current rasionya itu memang naik nih sekitar 1,04%. Itu berarti memang current asset yang ada di 2019 itu lebih bagus dalam menutupi current liabilities dibandingkan yang di 2018. Habis itu kalau misalnya current quick rasionya itu kita bisa lihat ada penurunan sekitar 2,79%. Habis itu kalau misalnya di inventory turnover-nya itu kita bisa lihat kalau misalnya dia juga mengalami penurunan di tahun 2019, yang berarti perputaran persediaan di tahun 2019 itu tidak sebaik yang ada di 2018. Habis itu kalau misalnya total asset turnover-nya itu juga mengalami penurunan 1,98%. Debt ratio juga mendapatkan penurunan sekitar 0,17%. Profitability di bagian gross operating margin juga mengalami penurunan, dan juga di operating profit margin juga mengalami penurunan sekitar 4,02%. PE rasionya itu juga mengalami penurunan sekitar 3,27%. Jadi rata-rata di 2019 itu semua mengalami penurunan gitu loh. Jadi menurut saya lebih bagus yang ada di 2018. Habis itu kalau yang misalnya untuk stock valuation, yaitu soal ketiga, itu saya juga ambil dari PT perusahaan dari Avaria, di mana harga saham pada tanggal 20 Mei 2020 itu adalah 2.160. Nah, habis itu rate-nya itu diketahui di soal 10%, zero growth-nya itu 0%, constant growth itu 7%, variable growth 7%, dan juga untuk year kelima itu 9%. Nah, untuk mencari yang ini itu tinggal sama dengan D0-nya itu dibagikan dengan dia punya rate. Oke, dapat 21.600. Constant growth-nya itu kita tinggal sama dengan yang D0 dikali dengan buka kurung 1 ditambah constant growth-nya itu 7%, ditutup kurung dibagi buka kurung lagi, rate yang di sini dikurang dengan constant growth-nya lagi, baru tutup kurung dapat hasilnya 77.040. Habis itu kita bakal buat sampai year keempat, dimana di year dividen year 0 itu kita bakal sama dengan D0, enter. Habis itu untuk dividen year pertama itu rumusnya adalah sama dengan dividen di year ke 0 itu dikalikan dengan buka kurung 1 tambah dia punya variable growth dikunci, karena kita nanti bakal drag baru ditutup kurung. Habis itu kita bakal drag seperti ini. Nah, kita bakal drag seperti ini. Habis itu untuk yang value itu kita cukup isi di year keempat, yaitu dengan rumus sama dengan
dia punya dividen yang di year keempat dikalikan dengan buka kurung 1 ditambah dengan 9% tutup kurung dibagi dengan buka kurung lagi, dia punya rate dikurangkan lagi dengan 9% ditutup kurung. Nah, maka bakal dapat sekian. Habis itu dividen plus value, ya udah itu tinggal dividen yang ada di sini di year pertama ditambah dengan value di year pertama. Habis itu kita bakal drag dia sampai ke year keempat. Habis itu untuk present value juga demikian, kita tinggal masukin rumus yaitu sama dengan dividen plus value-nya itu dibagi dengan buka kurung 1 ditambah dengan dia punya rate, habis itu kita kunci tutup kurung dipangkatkan dengan year pertama. Oke, setelah itu kita bakal drag dia sampai ke tahun keempat. Habis itu di stock price-nya itu bakal sama dengan sum buka kurung, kita drag present value dari year pertama sampai ke year keempat, habis itu kita tutup kurung, maka akan mendapatkan hasilnya sekian. Oke, habis itu jika saya diberi kesempatan apakah saya akan berinvestasi di PT Dharya Varia tersebut, nah kita bisa lihat kalau misalnya tanggal 20 Mei itu dia 2160. Nah, saya baru cek data historisnya 5 tahun terakhir itu harga saham tertingginya itu jatuh pada harga 2.700. Nah, kemudian kalau misalnya dari 2.160 bisa mencapai 2.700, itu perkirakan selisihnya itu sekitar 20%. Jadi kita consider lah dalam 5 tahun. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu bisa mencapai 20% tersebut, yaitu langsung masuk ke harga tertinggi saham itu otomatis bagus ya, saya bakal invest. Tapi kalau misalnya untuk 2 tahun, itu berarti dalam 1 tahun itu bisa mencapai 10%. Tapi kalau misalnya udah bisa mencapai harga saham 2.700 itu pada tahun ketiga, itu otomatis berarti per tahunnya itu hanya 6%. Nah, kalau misalnya hanya 6%-an itu mendingan kita pilih deposito dong. Deposito karena bunganya itu juga 6%-an gitu loh. Sedangkan di sini kan memiliki resiko gitu. Nah, bagaimana di tahun keempat kelima, otomatis itu bakal lebih sedikit persentasenya untuk mendapati harga saham tertinggi itu di tahun keempat kelima. Nah, di sini aja ini masih perkirakan, dan kita nggak tahu kalau misalnya bakal mencapai harga tertinggi itu di tahun keberapa. Jadi saya memilih untuk tidak mengambil atau berinvestasi di PT Dharya Varia ini. Kemudian kita masuk ke stok, kita masuk ke bond valuation. Nah, di sini kita bakal cari bond, dimana kita udah diketahui soal nih. Dia punya coupon payment itu adalah $75, dia punya face value itu adalah $1.750, dan dia punya coupon rate adalah 5%, dan juga year-nya itu adalah dalam 7 year, di mana dia akan paid semi-annually, berarti 2 kali. Nah, di sini kita berarti buat periodenya itu sampai ke 14. Habis itu cash flow-nya itu tinggal sama dengan dia punya coupon payment itu. Kita klik, habis itu kita kunci yaitu dengan FNF 4. Habis itu kita enter. Terus kita bakal drag sampai ke year 13. Nah, untuk year ke 14 ini itu sama dengan dia punya coupon payment itu ditambahkan dengan dia punya face value, baru kita enter. Habis itu kalau misalnya untuk present value-nya di year pertama, itu rumusnya adalah dengan cara sama dengan dia punya cash flow di period pertama dibagi dengan buka kurung 1 ditambah dengan dia punya coupon rate yaitu 5%, dikunci tutup kurung, terus dipangkatkan dengan period pertama. Habis itu kita bakal drag dia sampai ke 14. Oke. Habis itu kalau misalnya untuk yang bond itu kita tinggal sama dengan sum, habis itu kita drag PV dari periode pertama sampai ke periode 14, terus kita enter, maka akan mendapatkan hasilnya sekian. Habis itu kalau misalnya untuk capital budgeting itu di sini kita akan membandingkan project A dan juga project B. Nah, habis itu kita akan merekomendasikan yang project mana sih yang lebih bagus gitu loh antara A dan B. Nah, di sini sudah diketahui di soal kalau misalnya cost capitalnya itu adalah 14%, habis itu sudah diketahui cash inflow-nya berapa, cash outflow-nya berapa, baik untuk yang project A sama project B. Habis itu di sini kita bakal cari dulu yang pertama sama dengan min. Nah, ini kita klik baru kita enter. Habis itu kita bakal cari net cash flow-nya itu dengan cara di year pertama itu kita cash inflow year pertama dikurangin dengan cash outflow di year pertama juga. Habis itu kita bakal drag dia sampai ke bawah. Oke. Habis itu nah di sini present value of cash inflow itu kita tinggal sama dengan cash inflow-nya itu dibagi dengan buka kurung 1 ditambah dengan cost of capital-nya itu kita kunci habis itu tutup kurung dipangkatkan dengan dia punya
year pertama yang ini baru kita enter. Nah, di sini kita bakal yang namanya drag dia sampai ke year kelima. Oke, begitu juga dengan cumulative cash inflow. Cumulative cash inflow berarti sama dengan sum buka kurung PV of cash inflow yang di tahun pertama ini, kita klik, kita kunci, kita titik 2, habis itu kita klik lagi, baru enter. Habis itu kita bakal drag sampai ke year kelima. Terus PV of cash outflow itu pertama, yang ini dulu yang di year 0, yaitu sama dengan C10 nya itu kita enter. Habis itu di year pertamanya itu kita sama dengan dia punya cash outflow dibagi dengan buka kurung 1 tambah dengan dia punya cost of capital dikunci tutup kurung pangkat dengan year pertama. Habis itu kita bakal drag sampai year kelima. Terus cumulative cash outflow-nya ya, pertama ini adalah sama dengan sum buka kurung dia punya yang di year 0 ini diklik, habis itu kita kunci di titik 2, habis itu klik lagi ini. Nah, enter, bakal dapat hasil sekian. Habis itu yang untuk ini adalah sama dengan buka kurung sum, habis itu yang di ini kita klik, kita kunci titik 2, klik lagi, baru tutup kurung, enter, bakal mendapat sekian dan kita drag sampai ke tahun kelima. Oke, begitu juga dengan project B, dimana kita masukin dulu net cash flow-nya itu, yaitu dengan cash inflow dikurangi dengan cash outflow, enter, habis itu kita bakal drag dia sampai ke year kelima. Habis itu PV-nya itu juga begitu, yaitu dengan cara kita sama dengan dia punya cash inflow dibagi sama dengan cash inflow bagi dengan buka kurung 1 ditambah dengan cost of capitalnya dikunci tutup kurung dipangkatkan dengan dia punya year pertama, baru drag sampai ke year kelima. Terus cumulative cash inflow-nya itu adalah dengan cara sama dengan sum dia punya PV of cash inflow dikunci di titik 2, habis itu diklik lagi ini ditutup kurung, habis itu enter, kita drag sampai ke year kelima. Terus di sini juga sama dengan C, sama dengan yang ini, klik. Habis itu untuk yang year pertamanya itu adalah sama dengan dia punya cash outflow dibagi dengan buka kurung 1 ditambah cost of capitalnya dikunci tutup kurung pangkat dengan year pertama, drag lagi sampai year kelima. Habis itu yang ini adalah dengan sama dengan sum buka kurung $40.000 ini dikunci titik 2, habis itu klik lagi $40.000 ini tutup kurung. Habis itu untuk yang dividen yang untuk year pertamanya itu adalah sama dengan sum, habis itu klik dikunci titik 2, habis itu klik lagi yang ini, habis itu tutup kurung. Nah, kita drag lagi sampai ke ujung. Nah, di sini di project A kita bakal cari NPV-nya itu dengan cara sama dengan dia punya cumulative cash inflow-nya itu dikurangi cumulative cash inflow cash outflow, habis itu IRR-nya itu adalah dengan cara sama dengan IRR, habis itu net cash flow-nya itu kita drag, enter, habis itu ROI-nya itu adalah dengan cara sama dengan NPV-nya itu dibagi dengan cumulative cash outflow. Begitu juga dengan yang untuk project B, yaitu NPV-nya itu adalah cumulative cash inflow dikurang dengan cumulative cash outflow, habis itu IRR-nya itu adalah sama dengan IRR buka kurung dengan drag ini semua tutup kurung. Habis itu kalau misalnya yang ROI-nya itu adalah dengan cara sama dengan NPV-nya itu dibagi dengan cumulative cash outflow. Oke, setelah itu bakal analisis nih. Nah, bisa dilihat dari NPV, IRR, ROI ini memang dua-duanya itu mengalami kerugian gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya disuruh merekomendasikan, ya saya bakal merekomendasikan yang project A. Kenapa? Karena tingkat lihat NPV-nya itu walaupun mereka sama mengalami kerugian, tetapi kerugian yang di NPV yang project A itu lebih minim daripada yang di NPV yang di project kedua. Nah, jadi saya lebih prefer yang project A. Habis itu yang IRR itu juga ya lebih mending dia gak minus gitu loh, ya walaupun 0% tapi ya keuntungannya 0% tapi setidaknya dia tidak minus. Habis itu kalau misalnya ROI, ya ROI antara dua project ini saya juga lebih memilih yang dia punya tingkat kerugiannya lebih sedikit gitu, minusnya itu lebih sedikit, yaitu berarti minus 22% ROI. Bahkan di sini saya akan sarankan untuk mengambil yang namanya project A. Jadi itu adalah yang soal kelima. Nah, jadi di sini saya akan menjawab soal bonus mengenai instrumen investasi apa sih yang lebih direkomendasikan untuk para milenial sekarang. Nah, sebenarnya instrumen investasi itu kan sangat banyak, tapi mungkin yang paling sering kita dengar itu ada saham, reksadana, properti, dan juga emas. Nah, dari 4 tersebut saya lebih memilih yang lebih mudah, kemudian juga aman. Nah, itu dimana artinya itu dia
bisa mengalahin inflasi, dan juga dia tidak fluktuatif. Nah, jadi dari keempat instrumen yang saya sebutkan sebelumnya itu, saya lebih memilih kalau misalnya kaum milenial itu berinvestasi pada reksadana. Nah, kenapa reksadana gitu loh? Kalau misalnya saham dan juga emas sendiri itu mereka lebih cenderung fluktuatif gitu. Tapi kalau misalnya reksadana sendiri itu dia ada empat pembagian. Dia ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, habis itu ada reksadana campuran, dan juga ada reksadana saham. Nah, saya akan jelasin satu-satu. Yang pertama itu ada reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini dia cenderung untuk jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Terus dia punya risk ini juga risk yang lebih rendah dibandingkan reksadana lain, di mana karena di sini berisi instrumen pasar uang dengan likuiditas yang tinggi. Nah, jadinya kalau misalnya kita bandingin reksadana ini dengan reksadana yang lain, otomatis reksadana ini yang paling menguntungkan juga paling aman, di mana return reksadana ini juga 7% per tahunnya, jadi berbanding lurus dengan dia punya risknya gitu, di mana itu termasuk tergolong kecil. Tapi ya walaupun jenis reksadana ini tergolong kecil, tapi dia lebih tinggi dari yang namanya bunga deposito, terus juga lebih tinggi dari yang namanya inflasi gitu loh. Nah, terus kalau misalnya reksadana pendapatan tetap, itu berarti dia memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik gitu loh, dengan pendekatan dengan kita punya stabilitas modal. Nah, kinerja yang didorong itu dipengaruhi oleh dari acuan BI, yaitu perubahan suku bunganya. Jadi kalau misalnya penurunan BI rate itu akan mendorong kalau misalnya adanya kenaikan harga pada obligasi. Terus kalau misalnya naiknya harga obligasi itu bisa meningkatkan nilai reksadana dari pendapatan tetap tersebut. Terus kalau misalnya reksadana campuran itu adalah reksadana yang dimana instrumen ini untuk berjangka pendek maupun berjangka panjang. Contohnya seperti saham, obligasi, dan juga surat utang. Terus kalau misalnya reksadana saham itu memang di antara reksadana yang lain, reksadana saham ini memberikan keuntungan yang paling besar, tetapi dia juga memiliki resiko yang paling besar gitu, karena fluktuasi harga sahamnya itu sangat tajam gitu. Makanya disarankan kalau misalnya orang yang mau berinvestasi di reksadana saham ini itu mengambil jangka panjang. Jadi gak disarankan jangka pendek. Jangka panjang itu berarti lebih dari 5 tahun gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang kalau misalnya saya lebih merekomendasikan reksadana dibandingkan instrumen saham lain, karena reksadana ini memberikan peluang gitu loh. Kalau misalnya kita sebagai seorang investor yang baru, kita mau berinvestasi tetapi kita memiliki modal yang terbatas, nah reksadana ini cocok karena orang yang berpenghasilan UMK aja bisa melakukan investasi gitu loh, karena dia tidak memerlukan modal yang besar. Nah, habis itu dia juga praktis, dia juga mudah, terus bisa dilakukan dengan sistem online gitu. Nah, terus gimana kan misalnya nih kita sebagai remaja, otomatis kita mungkin baru pertama kali melakukan investasi ya, kita gak perlu takut kalau misalnya kita berinvestasi di bagian reksadana, karena di situ ada manajer investasinya. Jadi dia yang bakal mengelola, dia bakal memantau, dia bakal analisis gitu dari sistem yang ada gitu. Jadi menurut saya lebih merekomendasikan kalau misalnya kita menggunakan instrumen investasi yaitu reksadana. Jadi sekian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya tutup dengan terima kasih.